Halo semuanya, selamat datang maupun selamat datang lagi di channel Pilih Kartu aku ini. Semoga kehidupan kalian selalu baik-baik aja, dan misalnya pun enggak, semoga kalian bisa ngelihat sisi positif dari segala hal yang lagi kalian laluin itu. Amin. Nah, jadi aku mau minta maaf dulu, kemarin sempat berapa kali aku uploadnya kurang tentu gitu, karena beberapa hal. Pokoknya intinya sekarang aku comeback lagi dengan semoga sih lebih fresh readingnya. Oke, jadi kali ini kita akan mulai penasaran soal pandangan dia kayak gimana sih soal kalau misalnya dia ngelihat medsos kalian, ngelihat media sosial kalian, atau dia masih ngestok kalian gak sih di media sosial. Nah, kalian suka penasaran gak sih kadang-kadang kayak gitu? Orang-orang tuh sebenarnya suka ngecekin gak sih medsos kalian tuh kayak apa gitu, dan kehidupan kalian kayak apa, dan misalnya iya, apa yang mereka pikirin waktu mereka lihat kayak Instagram kita, Twitter kita, Facebook kita, apapun medsos yang kita pakai itu, entah itu keluarga kita, saudara kita, teman lama kita, mantan, atau siapapun itu. Cuma di reading kali ini aku akan lebih lihat dari sisi hubungan asmara kali ya. Jadi kayak orang yang pernah ada hubungan sama kalian, hubungan asmara sama kalian, entah itu mantan pacar, mantan suami, mantan istri, apapun itu, mantan gebetan, mantan FWB, atau siapapun itu yang mau kalian lihat, pokoknya aku akan lebih ngejelasin di hubungan asmara. Tapi kalau misalnya pun yang kalian lihat itu bukan, kalian bisa ambil tema utama dari apa yang aku sebutin di sini, di reading ini, dan kalian sesuaikan sendiri sama situasi kalian, gitu. Dan misalnya kita udah nggak punya hubungan asmara nih sama orang ini yang mau kita lihat ini, mungkin kadang kita mikir, gagal move on dong berarti kalau misalnya masih penasaran dia ngecekin apa enggak. Secara logis, walaupun kita nahan rasa penasaran kita itu kayak kita pengen tahu dia masih ngestok atau enggak, itu nggak bikin kita langsung serta merta ngelupain orang itu dong. Nggak akan bikin serta merta kita langsung move on dari orang itu. Nah, kalau dari pemikiran aku, mendingan diakuin aja kita emang pengen tahu, jadi yang dipendem itu keluar, dan udah kita bebas ngejalanin hidup kita kayak nggak ada apa-apa lagi, kita bisa benar-benar move on kalau kita udah ngakuin apa yang kita rasain saat ini, kayak gitu. Oke, jadi intinya kalau misalnya kalian belum pernah lihat pilih kartu kayak gini sebelumnya, kalian cuma pilih ini pal 1, pal 2, pal 3, pal 4, kalian clearin, jernihin pikiran kalian, jernihin perasaan kalian, kalian lihat mana yang paling menarik kalian kalau kalian ngebayangin satu pertanyaan ini, soal mesos kalian ini, gitu. Terus kalau kalian udah milih, kalian bisa langsung ke description box, udah aku taruh timestampnya, terus kalian bisa langsung pencet aja waktu dari file yang kalian pilih itu, terus udah langsung lihat readingnya kayak apa, gitu. Sip, nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke reading yang kalian pilih. Dadah, see you di reading yang kalian pilih. Halo file 1, selamat datang di file yang kalian pilih. Selamat mendengar reading soal pandangan dia kayak apa sih, soal terus. Soal pandangan dia kayak apa tentang media sosial kalian, apa yang kalian tunjukin di media sosial kalian, kehidupan kalian di media sosial kalian, apapun itu. Gitu. Nah, jadi di 5 tarot ini kita akan dikasih lihat pandangan dia tuh kayak apa sih soal media sosial kalian, soal hidup kalian menurut media sosial kalian kayak apa. Tapi sebelumnya kita lihat dulu seberapa sering sih, atau kayak dia tuh masih nge-stalk kalian atau enggak sih, kayak gitu. Kita dapat Eight of Wands. Wow. Oke. Nah, jadi dari kartu Eight of Wands ini, yang aku lihat itu susah buat dia buat nggak ngamatin media sosial kalian, karena ada beberapa kemungkinan ya mungkin. Jadi yang pertama, kalian tuh mungkin emang aktif banget di medsos kalian gitu, dan dia juga mungkin follow kalian, dia temenan di media sosial sama kalian, apapun itu. Nah, jadi intinya mungkin kalian ini sering muncul di home dia atau di timeline dia kayak gitu. Dan ya kalau kayak gitu ya pasti susah dong buat nggak mau tahu kehidupan kalian lebih lanjut kayak gitu. Terus yang kedua, kemungkinan kedua, mungkin kaliannya jarang ngepost, tapi mungkin kalian itu sepergaulan sama dia, jadi mungkin apa yang dipost teman-teman kalian, yang teman-teman dia juga itu, yang dia lihat banyak yang ada kalian ya, jadi secara nggak sengaja dia juga ngelihat update kalian gitu, walaupun bukan kalian sendiri yang ngupdate. Terus ketiga, kalian tahu nggak sih
kalau misalnya kita sering lihat profil orang atau kita sering interaksi sama satu orang, sama satu followers kita, sama satu teman kita di satu media sosial, orang itu akan selalu muncul di atas-atas home kita gitu. Kayak misalnya kita sering ngeliatin story satu orang, satu teman kita nih, atau kita suka ngeliat profil dia, suka kayak search profil dia terus nge-stalk dia gitu langsung ke profilnya gitu. Nah, itu orang-orang itu akan muncul awal-awal gitu loh di deretan story kalian atau kayak di home dia gitu misalnya, itu akan muncul, kalian tuh akan muncul lebih awal gitu kalau dia emang sering ngelihat profil kalian, dia sering nge-stalk kalian. Jadi apa namanya, nggak susah gitu loh buat dia cari tahu kabar kalian dari medsos kayak gitu. Mungkin emang ada saatnya dia sering interaksi di medsos sama kalian, jadi home dia, apa namanya, di home dia tuh sering muncul kalian, sering muncul post kalian. Ya jelas lah susah buat nggak ngelihat gitu. Kalau kayak gitu kan berarti kita kayak tunjukin terus. Nah, Eight of Wands ini tuh energinya kayak dia tuh ditunjukin terus, apa namanya, medsos kalian, account kalian, post kalian gitu. Jadi untuk nggak ngelihat itu kalian ya emang susah gitu. Nah, dan yang aku rasain di sini adalah setiap kali kalian muncul di home dia atau di timeline dia tuh pasti kepo buat buka profil kalian juga gitu, seenggaknya cek ada update apa sih dari kalian kayak gitu. Karena emang kalian muncul terus gitu, jadi buat nggak kepo, buat nggak mercik rasa kepo itu emang susah gitu. Nah, terus kita masuk ke pandangan dia soal hidup kalian dilihat dari medsos kalian. Kita dapat Nine of Swords, The Empress, Two of Swords reverse, King of Cups reverse, sama The Lovers. Nah, dia ngelihat hidup kalian itu yang menonjol itu gimana kalian hidup dengan layak selama ini gitu, gimana kalian memenuhi kebutuhan kalian sendiri dengan baik. Kayak mungkin kalian suka ngepost kehidupan pergaulan kalian yang mungkin berjalan dengan baik, maksudnya kalian sering ngumpul-ngumpul sama teman kalian, atau seenggaknya kalau lagi pandemi ini, misalnya kalian ngeliat ini waktu lagi pandemi pas aku ngepost ini, mungkin kalian juga sering video call sama teman-teman kalian dan kalian kayak misalnya screenshot itu terus kalian taruh di media sosial kalian, kayak nunjukin ke seluruh follower kalian kalau kalian masih punya interaksi yang bagus nih sama teman-teman kalian kayak gitu. Atau kayak karir kalian pun juga mencukupi di kehidupan kalian dan itu juga ketunjukin gitu di media sosial kalian. Mungkin seenggaknya yang dia lihat itu kalian bisa provide diri kalian sendiri dengan baik gitu dalam aspek apapun itu yang kalian tunjukin di medsos. Atau kayak misalnya apa ya namanya, misalnya kalian baru dapat keberuntungan gitu di karir kalian terus kalian share di media sosial kalian gitu, terus dia lihat. Nah, mungkin kayak gitu, dia pokoknya ngelihat kalian tuh orang yang bisa provide dirinya sendiri dengan baik, mau itu kebutuhan sosial kalian, mau itu kebutuhan material kalian, mau itu kebutuhan diri kalian sendiri, entah apapun itu yang suka kalian share, kalian ngejalanin hobi kalian, ngelakuin apa yang kalian mau lakuin kayak gitu. Intinya kalian tuh dilihat sama dia tuh sebagai orang yang bisa provide dirinya sendiri dengan baik aja. Atau kalau kalian bukan tipe yang aktif di medsos, dia ngelihat kalian tuh sebagai orang yang kayak punya kehidupan gitu loh, maksudnya punya kesibukan sendiri gitu, jadi kurang waktu untuk aktif di medsos ini. Tapi satu sisi juga dia juga concern gitu sama kalian. Mungkin kalian beberapa kali ngupload juga dan dia lihat gitu, atau dia ngelihat di balik segala post-post positif kalian itu, dia kadang concern sama kesehatan mental kalian. Kayak dia lihat mungkin hidup kalian nggak sepenuhnya baik-baik aja gitu. Maksudnya mungkin dia sadar apa yang kalian tunjukin di medsos ini nggak sepenuhnya yang ada di hidup kalian, yang negatif mungkin nggak kalian kasih lihat gitu. Dan dia concern sama hal itu gitu. Maksudnya kayak apa ya, peduli gitu loh, peduli dan pengen berharap yang baik-baik aja gitu loh untuk kalian. Dan kadang dia kayak mikir dari kehidupan kalian yang layak itu mungkin kayak pedang bermata dua juga untuk kalian. Keuntungan mungkin datang untuk kalian gitu dalam segi apapun itu, aspek apapun yang tadi kalian tunjukin itu mungkin keuntungan datang untuk kalian, tapi di balik itu pasti kan ada usaha kalian untuk ngeraih itu, untuk ngedapetin semua itu beserta segala setback yang mungkin datang sama itu, sama segala kesuksesan itu gitu. Mungkin kayak kalian jadi sering
kurang me time karena kalian banyak bersosialisasi, atau kalian waktunya banyak habis di pekerjaan kalian atau apapun itu, atau kalian banyak ngejalanin hobi kalian jadi kalian kurang istirahat gitu, atau apapun itu pokoknya yang kalian resonate sama itu gitu. Pokoknya intinya dia tahu itu nggak gampang gitu loh untuk kalian dapetin semua kesuksesan itu. Kadang dia concern dan penasaran gimana kalian lebih sering ngasih lihat tampang kalau kalian baik-baik aja gitu, dan dia kagum sama itu. Sedangkan dia bisa lihat di balik itu sebenarnya mungkin bukan itu yang kalian rasain sepenuhnya gitu. Mungkin nggak selalu seindah itu kehidupan kalian. Kayak ada rasa pengen ngelihat kalian lebih dalam lagi, kayak ngelihat kalian yang asli gitu loh, yang nggak ditutupin sama baju apapun yang kalian tampilin di media sosial kalian. Dia pengen ngelihat kalian seutuhnya gitu loh. Nah, pokoknya intinya dia pengen tahu apa yang kalian pendam, apa yang kalian rasain, apa yang nggak kalian kasih tunjuk orang-orang di media sosial kalian kayak gitu. Nah, terus kita masuk ke apa namanya, efeknya ke pikiran dia tuh kayak apa sih? Maksudnya apa yang dia pikirin dari dia ngelihat media sosial kalian, dari dia ngamatin media sosial kalian ini kayak gitu. Kita dapat chaos and conflict. Semoga muatnya di sini. Terus soulmate, sama here and now. Nah, dari kartu ini, soulmate itu yang aku lihat itu, aku anggap di sini soulmate itu adalah orang yang datang ke hidup kita untuk ngasih kita satu pelajaran yang emang udah saatnya aja kita dapetin gitu. Entah itu melalui kejadian positif atau kejadian negatif. Intinya si dia ini, dianya kalian, orang yang kalian maksud di sini, itu dia nganggap hidup kalian yang dia lihat di medsos itu, yang dia lihat di medsos kalian itu kayak gitu loh. Dengan ngecek medsos kalian, dia bisa juga jadi fokus sama apa yang ada di hidup dia saat ini. Kayak ngerasa dipacu gitu loh, kayak kuda yang diplak gitu. Ayo woi bangun gitu loh. Kayak ada dorongan dalam diri dia untuk balik ke hidup dia saat ini, untuk fokus sama hidup dia saat ini juga. Mungkin dia beberapa kali kayak hilang fokus gitu, mungkin overthinking sama hidup dia mau dibawa kemana, lanjutannya bakalan gimana, nanti di masa depannya itu bakalan kayak gimana gitu. Tapi dia ngelihat kalian udah punya kehidupan sendiri gitu, udah punya kehidupan kalian sendiri, dan dia ngelihat kalian menjalani itu dengan baik. Dia juga jadi kayak dihadapin sama kenyataannya dia sendiri gitu loh. Dia harus berkembang saat ini gitu loh, dia harus fokus sama saat ini, dia harus berusaha saat ini. Jadi bukan cuma mikirin ke depan aja atau mikirin ke belakang aja, tapi dia juga harus fokus sama saat ini untuk ngebangun gimana yang bagus ya buat dia ke depannya kayak gitu. Pokoknya intinya dia juga harus berkembang, dia ngerasa dia harus berkembang kayak kalian kayak gitu, kayak apa yang kalian tunjukin di media sosial kalian. Sebenarnya mungkin kalau gini efeknya nggak datang secara halus di dalam diri dia gitu loh, maksudnya nggak yang kayak yuk kita berusaha ya gitu, maksudnya dia nggak langsung ngerasa kayak gitu, nggak langsung benar-benar apa ya namanya, pokoknya intinya pelajaran ini mungkin nggak datang secara halus gitu ke dia, tapi mungkin ada energi kompetitif juga gitu loh. Soalnya ada chaos di sini tuh berarti ada energi kompetitif juga di dia, kayak maksudnya dia mungkin ngerasa kayak dia aja bisa gitu loh. Misalnya kayak si Pal satu aja bisa gitu loh ngejalanin hidupnya dengan baik, masa aku juga nggak bisa sih kayak gitu. Pokoknya intinya dia tuh pengen menyaingi kalian gitu, yang mungkin menurut dia ini agak ngebebani juga gitu. Maksudnya ngelihat seseorang yang tadinya mungkin sejajar sama dia terus tiba-tiba udah kayak wing naik gitu, kalian punya kehidupan yang baik gitu, walaupun mungkin emang dia nggak ngelihat setbacks-nya itu tadi, tapi intinya dia ngelihat kalian tuh ngejalanin kehidupan kalian itu dengan baik. Nah dia juga pengen kayak gitu, tapi mungkin ngadepin rasa kayak apa namanya, aku juga harus kayak gitu, itu mungkin kadang jadi beban gitu loh. Kadang kita pengen istirahat tapi kita ngelihat ada orang yang udah setinggi itu, kita juga pasti mau setinggi itu juga. Gimana caranya kita usaha biar kita setinggi itu juga, mau ngorbanin waktu istirahat mau apa gitu, kita harus kayak gitu juga. Nah itu juga mungkin jadi beban untuk dia gitu loh. Tapi itu pada akhirnya bikin dia sadar kalau itu bikin efek bagus juga ke hidup dia, dan dia tahu itu gitu. Makanya secara nggak langsung dia tuh kayak berterima kasih aja gitu sama
medsos kalian. Ini aneh banget tapi ya gitu. Terus kita masuk efeknya ke perasaan dia. Kalau tadi kepikiran, sekarang ke perasaan dia. Kita dapat New Moon in Scorpio, work through your fears. Terus Full Moon in Sagittarius, look at the bigger picture. Sama Full Moon in Taurus, your dream needs a practical plan. Ini kartu ini bener banget lagi. Nah, ini juga sama gitu loh. Dia ngelihat kalian bisa ngejalanin hidup kalian dengan baik, dia jadi ngerasa juga kalau dia juga bisa ngelakuin itu gitu. Mungkin karena dia takut, mungkin ada rasa karena dia takut kelihatan kalau kalian bisa hidup lebih baik. Apa namanya? Dia takut orang ngelihat kayak, atau kalian juga nganggap setelah kalian gak sama dia, mungkin kalian dulu pernah punya hubungan tapi sekarang udah gak lagi gitu. Nah, dia mungkin ada ketakutan kalau kalian itu nganggap kalian bisa hidup lebih baik setelah kalian hidup sendiri-sendiri, atau ada orang lain yang nganggap kayak gitu. Takut dengar omongan orang dibandingin sama kalian atau apapun itu, kayak mantan lu ternyata lebih bagus ya hidupnya daripada lu, kayak gitu-gitu. Mungkin ada ketakutan-ketakutan kayak gitu di dalam diri dia. Apa segala macam itulah. Dia jadi ngerasa agak tertekan juga gitu loh untuk bikin hidupnya sebagus hidup kalian juga gitu. Dia juga jadi sadar kalau dia juga harus usaha gitu untuk jadi kayak kalian. Dan menurut dia, buat ngelakuin usaha itu mungkin sesuatu yang nakutin gitu loh. Maksudnya itu jadi satu ketakutan juga untuk dia, untuk berusaha untuk jadi kayak kalian. Kayak dia bisa gak ya ngelakuin kayak gitu juga, atau kayak tantangan-tantangan apa sih yang ada di depan. Mungkin kadang dia juga takut gitu, tapi dengan rasa kompetitif yang ada di dia, yang terpacu karena dia ngelihat medsos kalian. Ini aneh banget, tapi ini yang aku rasain di situ gitu. Dengan rasa kompetitif yang terpacu ini, dia nggak mau ketinggalan dari kalian. Jadi dia ya udah aja gitu ngelawan rasa takutnya, sampai akhirnya dia tanpa sadar bisa ngelewatin apa yang sebelumnya dia takutin itu. Nah, yang aku lihat di sini adalah mungkin iya, awalnya dia ngerasa tertekan gitu. Maksudnya sama semua tekanan itu, omongan orang lah, sama anggapan kalian yang sebenarnya mungkin nggak bener, cuman itu ada di dalam pikiran dia aja gitu. Pokoknya mungkin awalnya dia ngerasa tertekan, tapi setelah dia bisa ngelewatin apa yang sebelumnya dia takutin itu, dia justru jadi ngerasa berterima kasih sama tindakan dia yang udah ngecekin medsos kalian itu gitu, yang bikin kalian tuh jadi pacuan untuk dia gitu. Karena ternyata itu justru bawa efek positif buat hidup dia kalau dia ngelihat secara garis besar gitu. Dan dia juga jadi sadar kalau kalian mungkin udah ngelewatin step-step itu yang dia takutin itu juga gitu. Dan dia pengen tahu gitu, waktu kalian ngelewatin itu semua, apa sih yang kalian rasain, apa yang kalian alamin saat itu, dukungan apa yang kalian dapat, kayak gitu-gitu. Dia tuh pengen tahu kayak gitu juga sebenarnya, dan dia penasaran, tapi ya udahlah gitu. Kayak gitu. Segini aja yang bisa aku sampein. Semoga ini berguna buat kalian, walaupun aku juga nggak tahu ini gunanya apa, tapi ya udahlah, kita have fun aja. Semoga kalian juga have fun. Dan kalau misalnya kalian ngerasa resonate atau apa, kalian bisa tulis di comment section. Aku akan selalu senang bacain feedback dari kalian, bacain cerita-cerita kalian, dan aku harap kalian juga have fun untuk saling berbagi cerita di comment section aku. Kalau kalian suka videonya, kalian bisa kasih tahu aku dengan cara like, subscribe, dan di-share ke orang-orang terdekat kalian. Mungkin kalau ada orang-orang terdekat kalian yang juga bakalan nikmatin konten-konten kayak gini. Dan terima kasih banget udah nonton sampai akhir. Aku selalu berharap yang terbaik buat kalian, jadi good luck terus di dalam hidup kalian, dan see you in the next reading. Dadah! Halo Palua, selamat datang di Pal yang kalian pilih. Semoga kita bisa have fun aja gitu dari sini, jadi jangan dianggap serius banget, jangan dianggap gimana banget. Kita have fun aja dari reading kali ini. Makanya aku sengaja pilih topik yang ringan-ringan aja. Nah, jadi dari 5 kartu tarot ini, kita bisa dapet gimana sih pandangan dia soal kehidupan kalian yang kalian tunjukin di media sosial kalian gitu. Dan tapi sebelum masuk ke situ, kita lihat dulu dari satu kartu ini, kayak seberapa sering sih dia nge-stalk kalian, seberapa sering dia ngecekin media sosial kalian, atau dia ngecekin atau enggak sih, bahkan dari situ aja. Oke, kita dapat Four of Cups. Nah, jadi untuk pile ini untuk pile ini yang aku lihat di sini tuh lebih kayak gimana sebenarnya dia tuh nggak gitu ngamatin gitu medsos kalian. Mungkin emang
kalian nggak begitu aktif di media sosial kalian, atau dia yang nggak gitu aktif di medsos dia gitu, dan nggak aktif juga ngeliatin medsos orang gitu juga. Atau kalian mungkin beda pergaulan gitu, untuk jadi agak sulit untuk nemu kalian secara nggak sengaja di media sosial dia gitu, di home dia, di timeline dia, mungkin di media sosial teman-temannya juga. Tapi yang aku rasain di sini adalah dia kayaknya nggak begitu into ngeliatin media sosial orang sih. Maksudnya bukan yang kayak tipikal, walaupun mungkin dia suka sama seseorang, walaupun dia ngagumin seseorang gitu, apapun itu, tapi aku ngerasa di sini tuh dia bukan tipikal orang yang emang ngeliatin media sosial orang untuk tahu kabar dari orang itu gitu. Misalnya mau tahu pun, walaupun ini jarang juga gitu, misalnya mau tahu pun dia lebih milih untuk kayak nanya langsung ke orangnya atau nanya ke teman-temannya kayak gitu. Tapi ini pun juga enggak juga kayaknya. Nah, intinya intinya dia tuh jarang ngeliat media sosial kalian, jarang nyari kalian. Tapi yang aku rasain emang karena nggak ada yang mengarahkan ke situ gitu, bukan berarti dia nggak interest ke hidup kalian, cuman mungkin emang bukan fokus dia saat ini juga gitu loh. Mungkin dia punya kesibukan lain yang lebih urgent untuk dia, yang lebih penting untuk dia ituin sekarang, maksudnya untuk dia kerjain sekarang dibandingin ngelihat kehidupan orang lain. Dan ini bukan hal negatif juga loh, maksudnya aku ngelihat ini tuh malah positif gitu loh. Jadi dia bisa berkembang sama hidupnya sendiri dan nggak ngurusin hidup orang lain gitu, walaupun ini mungkin orang lain yang kayak apa namanya pick interestnya dia gitu. Nah, tapi sekalinya dia lihat atau sekalinya kalian upload gitu misalnya di media sosial kalian, kalau misalnya emang kalian yang jarang nge-share sesuatu di media sosial, banyak banget warna yang ternyata dia lihat dari kalian. Kayak, loh, kok ternyata menarik juga ini orang hidupnya gitu loh, kok hidupnya wow juga gitu, dan malah jadi kayak tontonan asik buat dia gitu nih. Kayak dia tadinya nggak ngelihat ke arah situ gitu, ini bukan fokus utamanya dia, ini banyak yang harus dia kerjain sendiri, banyak yang harus dia lakuin gitu di dalam hidupnya dia, banyak yang apa namanya mangkok-mangkok yang dia harus isi sendiri gitu, banyak ladang yang harus dia itu. Ternyata pas dia ngelihat hidup kalian, apa yang kalian tawarin gitu ke dia, apa yang kalian tawarin untuk dia lihat, maksudnya melalui media sosial kalian gitu misalnya, ternyata banyak warna-warna yang kayak gitu, yang menyerbu dia, yang dia belum pernah lihat mungkin sebelumnya kayak gitu. Nah, jadi ini lebih lengkap ya kita lihat di tarot, karena aku udah sense juga apa yang mau kita omongin di sini. Jadi untuk pandangan dia ke media sosial kalian, kita dapat Five of Cups, Ace of Wands, The Tower, Page of Pentacles, sama The Star reverse. Nah, ini energi dari Five of Cups ini tuh mirip sama Four of Cups yang di sini gitu loh. Itu bukan, maksudnya media sosial kalian atau media sosial siapapun mungkin, itu bukan jadi fokus utama untuk dia gitu loh, bukan sesuatu yang diamatin. Tapi pas aku shuffle bagian kalian ini, kartunya tuh benar-benar kayak duar gitu loh, maksudnya nyembur banyak banget kemana-mana, dan pas banget gitu pas aku lay down gitu semua kartunya, kita dapat pusatnya itu The Tower gitu loh. Jadi mungkin apa yang dia lihat dari medsos kalian itu ngagetin dia gitu. Kemungkinannya bisa beberapa. Kayak pertama, mungkin apa yang kalian tunjukin di media sosial kalian itu beda banget sama apa yang dia kenal gitu dari kalian selama ini. Jadi dia mungkin nggak expect gitu hal itu dari kalian gitu. Maksudnya kayak mungkin kalian yang selama ini orangnya pemalu gitu, tiba-tiba kalian jadi speaker di TED Talk gitu misalnya, kayak di satu acara seminar atau apa, dan kalian tuh benar-benar aktif banget di acara-acara kayak gitu. Itu tuh ada sesuatu yang ngagetin gitu loh buat dia mungkin. Contoh ya. Terus yang kedua, mungkin ada satu hal yang kalian baru-baru ini share ke medsos kalian, ke media sosial kalian, entah itu bisa Instagram, Twitter, Facebook, apapun itu yang kalian pakai dan dia pakai gitu. Mungkin dia baru ngeliat satu post dari kalian yang menurut dia itu sesuatu yang yang bombastis lah intinya. Aku nggak bisa nemu kata yang lebih tepat lagi dibanding bombastis gitu. Pokoknya intinya ada sesuatu yang kalian share itu yang ngagetin buat dia gitu. Mungkin kalian tiba-tiba ngepost kalau kalian itu sekarang udah married ternyata, atau ya misalnya kalian ngepost kalian udah pakai cincin atau apa gitu, atau kalian tiba-tiba udah tinggal di luar negeri. Tentang apapun itu, intinya berita ini tuh mengejutkan untuk dia.
kemungkinan ketiga, mungkin kalian nggak ngepost apa-apa, tapi dia lihat atau dengar dari teman-teman kalian kalau kalian baru aja ngalamin sesuatu yang bombastis gitu. Jadi yang tadinya dia nggak suka ngecekin medsos orang, nggak suka ngecekin media sosial orang, dia jadi ngecekin media sosial kalian untuk cari tahu lebih banyak soal itu gitu. Tapi yang jelas, apapun hal bombastis itu, ini sesuatu yang baru untuk dia gitu loh, informasi baru untuk dia yang kayak informasi ini mungkin kayak nggak pernah dia dengar sebelumnya gitu, jadi agak kayak wah gitu loh, kayak mengguncangkan juga gitu loh untuk dia kayak di tower ini. Dia ngerasa kayak ada percikan excitement gitu atau kayak rasa penasaran yang bangkit dalam diri dia dari dia denger si info ini soal kalian, atau dia kayak mikir hidup kalian saat ini tuh lagi benar-benar bombastis banget gitu. Sekali lagi, bisa dalam konotasi positif maupun negatif gitu, atau bahkan dua-duanya, karena kita punya dua kartu ini di ujung gitu. Mungkin awalnya dia kayak kaget sama berita itu karena itu bukan apa yang dia expect dari kalian, tapi tanpa sadar dia tuh kagum sama kalian gitu loh. Kagum karena pada akhirnya dia bisa, kalian tuh bisa ngambil perhatian dia. Mungkin dia jarang ngasih perhatian ke orang-orang lain gitu loh, ke media sosial orang, tapi dia bisa ngasih itu ke kalian. Nah itu gitu, tanpa sadar. Nah, kita lihat sekarang efeknya ke pikiran dia. Apa yang dia pikirin sih setelah dia ngelihat ini kabar bombastis ini dari kalian. Kita dapat round and round. Terus peace. Sama deep knowing. Nah, jadi aku pertama ketarik sama kartu yang peace ini gitu. Jadi aku ngerasa dia tuh nggak banyak mikir juga soal apa yang kalian post ini, apa yang bombastis ini gitu loh menurut dia. Tapi yang aku lihat dia walaupun emang itu bombastis gitu, ini informasi baru dan dia juga agak interest gitu loh. Tapi aku lihat dia tuh nggak banyak ambil pusing dari hal bombastis ini, cuman cuman penasaran. Tapi kalau misalnya nggak dapet info lebih lanjut soal itu gitu, ya udah gitu. Kayak dia dia tuh pick interest gitu sama apa yang terjadi di hidup kalian ini gitu. Maksudnya kayak wah apa tuh gitu, kayak gitu. Tapi gimana dia sadar gitu loh, gimana itu urusan kalian, dan dia agak mikir kalau dia mau tahu lebih banyak pun nggak ada gunanya buat dia gitu. Waktu yang dipakai untuk cari tahu lebih banyak itu pada akhirnya cuman bakalan dia stuck doang gitu di satu tempat. Maksudnya itu nggak bikin dia berkembang, nggak bikin dia fokus ke hidup dia sendiri, tapi malah fokus ke hidup orang lain yang sebenarnya itu nggak ngaruh apa-apa buat dia. Maksudnya bukan artinya kalian nggak ada artinya apa-apa buat dia ya. Cuman maksudnya dengan dia kepo sama kalian itu nggak bawa dia ke tempat yang lebih baik gitu loh di dalam hidupnya sendiri. Tapi ini benar-benar bukan dalam sense dia nggak peduli sama kalian ya. Yang aku lihat malah dia ini orang yang praktikal banget dan bijaksana gitu. Maksudnya dia tuh tahu apa yang baik untuk dia, apa yang nggak untuk dia gitu, apa yang nggak baik untuk dia, yang nggak guna untuk dia, yang dia rasa nggak akan ngasih dia manfaat apa-apa, dia nggak akan spend waktunya terlalu banyak gitu untuk melakukan hal itu. Bukan berarti dia nggak interest sama hidup kalian, balik lagi. Karena ada tower ini gitu loh. Ada tower ini dan di sini juga ada kayak percikan pelangi-pelangi ini gitu, percikan warna-warna ini gitu. Nah, jadi kabar soal kalian ini itu pasti ada efeknya untuk dia. Cuman dia tahu kalau dia nyari tahu lebih banyak itu nggak akan bikin dia berkembang tadi. Jadi ya udah sengalirnya aja gitu loh buat dia. Di pikiran dia kayak ya udah sengalir aja, kalau dia tahu lebih banyak pada akhirnya ya udah syukur, kalau enggak juga dia nggak akan nyoba nyari tahu, nggak akan buang waktu untuk nyari tahu itu semua kayak gitu. Terus kita dapat efeknya ke perasaan dia soal ngelihat media sosial kalian ini. Kita dapat New Moon in Virgo, a time to give rather than take. Terus Prosperity lies ahead dari New Moon and Taurus. Hijau-hijau banyak banget ya di sini by the way. New Moon in Leo dengan confidence is your key to success. Nah, kita dapat semua New Moon di sini nih, New Moon. Dan
New moon itu kan kita tahu itu di mana bulan tuh ketutupan sama bayangan bumi, jadi dia nggak kena cahaya matahari sama sekali. Jadi dia kan nggak, apa namanya, kalau dari bumi dia tuh ketutupan sepenuhnya gitu, nggak ada pancaran cahaya sama sekali gitu. Jadi yang aku ambil kesimpulan di sini adalah perasaan dia yang akan kita omongin ini itu tuh dia tutup rapat-rapat, dia sembunyiin gitu, atau bahkan sama sekali dia tuh nggak nyadar gitu kalau itu yang dia rasain. Karena mungkin itu tadi ketutup sama pikiran kalau dia, apa namanya, kalau dia spend time untuk kontak kalian atau apapun itu nggak akan ngasih benefit apapun buat dia. Jadi dia milih untuk kayak, ya udahlah ini perasaannya nggak guna juga, aku simpan aja sendiri kayak gitu. Aku dapat di sini kalau dia tuh justru ngerasa pengen ngasih kalian dukungan. Ya dia kayak pengen ngasih kalian support gitu. Entah apa yang lagi kalian alami di dalam hidup kalian itu, yang kalian post ini sebagai tower moment ini, entah itu kalian dapat opportunity yang gede banget tiba-tiba, yang atau kalian memulai sesuatu yang besar banget gitu di dalam hidup kalian, atau kalau kalian lagi ada di situasi yang sulit, semoga bukan yang terakhir ini juga gitu. Tapi kalau misalnya iya, I'm deeply sorry. Cuma yang pasti dia tuh pengen ngasih kalian dukungan dalam bentuk apapun itu yang dia bisa gitu. Ngasih, apa namanya, ngasih, dia tuh pengen bilang ke kalian sebenarnya kalau kalian tuh emang bisa gitu loh ngelewatin ini, kalian tuh bisa ngelakuin apa yang mau kalian lakuin ini. Dan dia ngerasa apapun yang lagi kalian jalani sekarang itu akan bawa kalian ke keuntungan yang gede banget gitu untuk kalian. Mungkin sekarang kalian kayak baru mulai gitu, maksudnya mungkin kalian sekarang baru mulai kayak mengasah ininya, apa namanya, mengasah luarnya doang, kalian baru ngasih lihat luarnya doang, baru ngasih lihat kayak awal-awalnya doang, bibit-bibitnya doang gitu. Tapi keuntungan yang belum kelihatan untuk kalian itu tuh gede banget gitu loh, dan dia bisa sense itu. Ini apapun yang kalian mulai di sini, apapun yang menurut dia ngagetin ini gitu untuk dia terima informasinya, itu akan bawa kalian ke keuntungan yang gede banget, dan dia tahu itu, dan dia lihat kalian punya potensi itu, dia pengen ngasih tahu kalian itu. Cuman dia takut dicap terlalu peduli aja mungkin, atau dia takut kalau itu cuman buang-buang waktu aja gitu, ternyata kalian nggak perlu dengar ini, ternyata kalian udah yakin sendiri sama kemampuan kalian. Tapi sebenarnya dia tuh pengen ngomong itu ke kalian gitu loh, dia pengen kalian tahu kalau kalian tuh pantas gitu loh ngedapetin itu, maksudnya ngedapetin semua keuntungan yang ada di belakang apa yang lagi kalian hadapin sekarang saat ini. Dan dia tahu kalau itu akan bikin kalian bersinar. Leo itu, apa namanya, Leo itu energinya kayak ngekspresiin diri, apapun yang ada di dalam diri kalian, kalian keluarin gitu. Leo kan energinya matahari ya. Nah, intinya dia tuh tahu ini apapun yang kalian lakuin sekarang ini pada akhirnya akan bikin kalian bersinar gitu. Kita juga punya The Star di sini. Dia juga kagum sama kalian gitu. Dia turut senang gitu sama kalian sebenarnya deep down. Cuman dia nggak ngerti aja kenapa dia harus ngomong ini sama kalian. Kalian butuh atau enggak dengar ini dari dia, kayak gitu. Mungkin dia pikir juga nggak ada gunanya buat kalian tahu, karena itu tadi dia mungkin yakin kalau kalian tuh udah yakin sendiri sama si, apa namanya, sama kepercayaan diri kalian. Jadi mau dia ngomong ini, mau dia ngomong apapun itu nggak ada gunanya untuk kalian, kayak gitu. Itu yang dia rasain, dan ini yang bisa aku sampein. Kalau misalnya aku harap kalian benar-benar have fun di reading kali ini, dan kalau misalnya kalian ngerasa resonate atau ngerasa apa gitu yang pas gitu yang emang terjadi di dalam hidup kalian, kalian bisa tulis di comment section. Soal hal yang bombastis ini kayak apa, kalian bisa ceritain juga di comment section, karena aku juga penasaran. Dan aku harap kalian juga have fun untuk saling berbagi cerita di comment section aku. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, kalian bisa kasih tahu aku dengan like, subscribe, dan juga share ke orang-orang terdekat kalian yang kalian rasa bakalan nikmatin konten-konten kayak gini. Makasih banget yang udah nonton sampai akhir. Semoga hidup kalian selalu baik-baik aja. Semoga apapun yang terjadi di dalam hidup kalian tuh yang terbaik untuk kalian, dan good luck selalu. See you in the next reading. Dadah. Halo pile 3, selamat datang di pile yang kalian pilih. Dan semoga kalian menikmati apa yang kita dapat di reading kali ini. Jangan terlalu serius. Apapun yang kita dengar di reading kali ini, aku harap kalian gak terlalu serius dalam menanggapinya, dan anggap ini cuma buat have fun aja. Kalau misalnya ada sesuatu yang gak sesuai sama apa yang kalian lihat di kenyataan, ya udah, berarti emang itu bukan untuk kalian, pesan itu bukan untuk kalian. Sekali lagi ingat, ini general reading dan ini tujuannya untuk have fun. Makanya aku pilih topik ini hari ini, karena aku gak mau terlalu berat hari ini. Gitu. Oke.
Jadi di sini kan kita punya 5 kartu ini nih. 5 kartu tarot ini akan nunjukin kita gimana sih pandangan si dianya kalian ini soal hidup kalian kalau dilihat dari media sosial kalian. Tapi sebelum masuk ke 5 kartu ini, kita lihat dulu dari satu kartu ini. Sebenarnya dia tuh sering nge-stalk kalian atau enggak sih? Kayak misalnya kayak frekuensi dia nge-stalk kalian tuh segimana sih kayak gitu-gitu. Kita dapat Five of Swords. Upright. Nah, jadi dari sini yang aku lihat adalah dia justru nggak pengen lihat medsos kalian, dia nggak pengen lihat media sosial kalian. Media sosial di sini bisa jadi kayak Facebook, Twitter, Instagram, apapun itu ya. Pokoknya intinya dia tuh nggak pengen lihat media sosial kalian. Dan mungkin kalian tadinya pernah ada di satu hubungan, tapi udah nggak lagi sekarang misalnya. Aku anggap kayak gitu ya. Tapi di sini itu dia tuh kayak dihantui sama bayangan kalian gitu. Yang aku rasa dia tuh kayak megang mindset kayak yang kalau lihat medsos medsos kalau aku lihat medsos dia berarti aku belum move on dong, kayak gitu dan dia nggak mau nganggap dirinya sendiri atau dianggap sama orang lain kalau dia tuh belum move on dari kalian, belum move on dari hubungan kalian, masih ketergantungan sama kalian apapun itu gitu. Padahal sebenarnya nggak apa-apa aja gitu, misalnya kalian baru aja pisah gitu atau mungkin udah lama gitu, mungkin kalian udah tahunan pisah tapi dia masih ngelihat medsos kalian gitu, masih ngecekin medsos kalian, dan itu mungkin emang bikin dia malu gitu loh. Dia nganggap kalau misalnya dia masih ngecekin medsos kalian berarti dia belum move on, dia belum dia masih ada di bawah itu kalian, masih di bawah pengaruh cinta kalian lah apalah kayak gitu, misalnya kayak gitu. Tapi kan tetap aja move on itu butuh proses gitu, prosesnya pun waktunya pun yang dibutuhin sama setiap orang itu beda-beda gitu. Jadi nggak ada takaran persis gitu kapan kita harus selesai move on, kapan kita harus udah ngelupain satu orang gitu, kapan kita udah harus ngelupain satu hubungan dan pindah ke hubungan lain. Itu kan nggak ada tarafan yang resmi gitu loh, kayak harus 2 tahun kalau nggak move on berarti kamu emang orang yang susah move on gitu, kayak gitu kan nggak juga gitu loh. Kita punya waktu kita masing-masing dan kenangan yang kita pegang sama satu hubungan pun juga beda-beda gitu. Jadi kalau misalnya emang butuh waktu yang lama untuk move on ya nggak apa-apa aja gitu loh, sah-sah aja gitu, dan itu nggak bikin kita jadi orang yang buruk, tapi menurut dia tuh kayak gitu. Nah, yang lucu adalah aku ngerasa dia mikir kalau kalian itu kan udah nggak peduli lagi sama dia gitu, jadi dia cuma nyakitin dia sendiri doang kalau dia masih peduli untuk sekadar ngecek media sosial kalian kayak gitu. Dia tuh ngerasa dia udah bener-bener yang kayak tersiksa banget kayak gitu, maksudnya kayak dia udah ngerasa kayak dia orang yang paling nggak gitu sih, maksudnya intinya dia tuh ngerasa dia tuh menyedihkan banget kalau dia masih peduli sama kalian, tapi dia tuh nggak tahu kalau kalian juga ngeliat reading ini untuk tahu dia masih nge-stalk kalian atau enggak. Itu loh, maksudnya itu bukan hal yang buruk juga gitu loh. It's not a bad thing, kita manusia, kita punya akal untuk ngerasa penasaran sama suatu hal. Cuma lucu aja kalau dia feel bad sama dirinya dia sendiri gitu kalau dia masih peduli sama kalian, karena toh dia juga karena dia mikir toh kalian juga udah move on dari dia. Ya mungkin emang udah ya, mungkin kalian udah move on dari dia, mungkin kalian udah punya pasangan lain sekarang atau apapun itu, atau kalian udah senang sama hidup kalian sendiri, kalian udah bisa terima kalau hubungan kalian udah berakhir. Tapi kan nggak sepenuhnya nggak peduli juga kan, maksudnya kalian ada di file ini juga ngebuktiin kalau kalian tuh masih peduli gitu, at least dalam posisi dalam porsi kecil, dan itu nggak apa-apa sekali lagi. Dan kalau misalnya emang kalian nggak resonate sama info ini, mungkin emang entah informasi ini nggak itu untuk kalian, antara informasi ini emang buat orang lain dan informasi ini buat kalian, atau kalian bisa lebih jujur sama perasaan sendiri gitu. Karena kalau kalian ada di file ini berarti kalian masih ngecekin dia juga kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat pandangan dia soal hidup kalian dilihat dari medsos ini. Kita dapat Queen of Pentacles, The World reverse, Two of Wands, Two of Pentacles, sama Six of Swords reverse. Nah, jadi dia ngelihat hidup kalian di media sosial itu tuh kayak kalian tuh sukses sendiri di dunia yang berbeda sama dia gitu, yang berbanding terbalik sama dia. Kayak kalian ada di belahan dunia lain gitu dibanding sama dia. Mungkin emang iya, mungkin sekarang ini bisa kalian sesuaiin sama situasi kalian sendiri ya. Tapi mungkin emang kalian sekarang
tinggal jauh dari dia sekarang, atau dari hometown kalian, dari tempat dimana dia kenal sama kalian, atau ngebangun memori-memori yang udah dia laluin sama kalian. Mungkin kalian udah jauh dari itu sekarang dia lihat. Atau justru dunia kalian di pekerjaan kalian, atau di kehidupan kuliah kalian, kehidupan sekolah kalian, entah dimanapun kalian di kehidupan kalian, intinya dia ngeliat kehidupan kalian sekarang itu beda banget sama apa yang dia jalanin sekarang gitu loh. Dia ngeliat kalian tuh ada di belahan dunia lain, itu balik lagi tadi. Tapi dia ngeliat kalian itu sukses dan fulfilled gitu loh, dilihat dari medsos kalian, kayak kebutuhan material kalian tercukupi, kalian punya orang-orang di sekitar kalian. Pokoknya dia ngeliat kalian itu sukses secara material lah gitu, maksudnya kayak fulfilled secara material gitu, entah itu dalam segi koneksi, dalam segi image, dalam segi kepunyaan kalian gitu, kayak gitu-gitu. Dan ada rasa kayak kalian tuh nggak butuh dia lagi gitu. Ini balik lagi kayak yang kita sebut tadi gitu, kayak dia tuh penasaran sebenarnya buat ngelihat gimana kehidupan sekarang gitu, maksudnya dia pengen tahu kehidupan kalian sekarang itu kayak apa gitu dalamnya sekarang. Tapi dia ngerasa itu nggak cukup, dia ngerasa dia sendiri tuh nggak cukup stabil untuk ngelihat itu gitu. Mungkin berat untuk menerima kenyataan kalau setelah kalian pisah gitu atau gimana gitu, cuman dia yang masih peduli sama kalian, sedangkan kalian tuh udah bahagia sama hidup kalian sendiri, kalian justru tercukupi sama hidup kalian sendiri. Jadi jatuhnya kadang dia nggak mau nerima kenyataan kalau kalian udah bahagia itu. Dan mungkin yang dia lihat juga kalian udah sama orang lain, mungkin sama kehidupan baru kalian, dan dia nggak siap untuk ngelihat itu semua. Jadi dia bimbang antara pengen muasain penasarannya itu untuk ngelihat si media sosial kalian, ngecekin terus, tapi nggak berani juga lihat seberapa bahagianya kalian itu gitu. Ada perasaan gini, yang aku rasa dari dia adalah ada perasaan kayak dia tuh ditinggal sendirian gitu loh sama kalian. Dan sekali lagi ini bukan tanggung jawab kalian, tapi untuk beberapa dari orang yang kalian lihat di reading ini gitu, kadang suka ngerasa sendirian dan ngerasa ditinggalin sendiri gitu. Kayak misalnya gini, itu tadi, kalau dia ngelihat mantan ya, misalnya kayak orang yang pernah dia sayang, orang yang pernah ada di dalam satu hubungan sama dia, kan berarti intinya kalian tuh dianggap di satu garis lurus gitu tadinya. Kalian tadinya sejajar sama dia mungkin dia nganggapnya. Tapi setelah dia pisah sama kalian, tuntutan untuk lebih besar dari kalian itu tuh tinggi gitu loh. Maksudnya tuntutan untuk lebih sukses dari kalian gitu. Dia tuh pengen ngebuktiin itu, sedangkan ternyata yang dia lihat malah kalian yang sukses. Dia tuh malah kayak masih peduli sama kalian, dia masih ngecekin media sosial kalian. Mungkin dia ngerasa kayak, ya gagal dong aku gitu loh, maksudnya kayak, ya gagal dong aku buat kelihatan lebih bagus dari dia, kayak gitu. Nah, jadi dia ngerasa kayak ditinggalin sama kalian, kayak kalian udah maju tapi dia tetap stuck di tempat yang sama, kayak gitu loh. Tapi sekali lagi, ini bukan salah kalian sama sekali gitu. Kita nggak bertanggung jawab atas perasaan siapa-siapa gitu. Kita cuma bertanggung jawab atas perasaan kita sendiri doang gitu. Dan bahkan dia nggak nyalahin kalian kok, yang aku lihat di sini. Kalau ada pun yang dia salahin, di sini tuh dia sendiri, karena dia nggak bisa selancar kalian dalam move on gitu. Hey, kesenggol. Sekarang kita masuk ke efeknya dari ngelihat media sosial kalian ini kepikiran dia tuh kayak apa sih? Kita dapat No Place Like Home, The Fates, sama Not For You. Hai, terbang. Nah, aku jujur aja ya di reading ini. Ini kayak kurang ke atas. Oke. Aku jujur aja ya, cuman yang aku lihat di sini tuh dia suka banyak pikiran yang bikin dia tuh pada akhirnya insecure sendiri gitu. Dan dia tenggelam di dalam pikiran-pikiran itu. Kadang dia mikir kalian bisa cepat move on di dalam hidup kalian, kenapa dia nggak bisa kayak gitu juga gitu loh. Kenapa itu cuma buat kalian, kenapa itu nggak bisa buat dia gitu. Maksudnya kenapa dia nggak bisa kayak kalian juga. Atau emang takdirnya dia untuk jadi orang yang susah untuk detach gitu. Atau emang takdirnya dia untuk terjebak di dalam perasaan kayak gini gitu. Yang aku lihat adalah dia tuh justru ngerasa nyaman sama perasaan ini. Maksudnya ngerasa nyaman adalah bukan berarti dia
seneng ada di ngerasain perasaan ini atau mikirin pikiran-pikiran ini, tenggelam dalam pikiran-pikiran itu. Cuman dia tuh udah terbiasa sama pikiran-pikiran itu sampai dia tuh nggak ngelihat ada chance buat dia tuh untuk bangkit gitu. Sedangkan dia tuh nggak suka gitu sebenarnya ada pikiran-pikiran ini di dalam dirinya dia. Cuman untuk bangkit itu dia nggak tahu gimana caranya, dan dia kayak terlalu ya udahlah nggak apa-apa gitu dia ada di pikiran-pikiran kayak gitu. Kadang dia tuh kadang mikir juga itu nggak adil gitu loh, maksudnya nggak adil kalian bisa cepet move on tapi dia enggak. Tapi balik lagi, ini kan cuman pikirannya dia aja gitu yang emang ngegangguin dia sampai dia tuh kurang napak bumi untuk ngelihat kenyataan yang ada di sekitar dia tuh kayak apa, dan dia ngizinin pikiran itu untuk mengganggu dia, dan pada akhirnya bikin dia insecure sendiri gitu. Sebenarnya dia bisa aja ngelawan semua pikiran-pikiran ini gitu saat ini. Cuman mentalnya dia tuh udah terbiasa untuk nyalahin dia sendiri itu tadi dan menyesali keadaan yang ada gitu. Jadi susah untuk bisa terbebas dari efek pikiran-pikiran itu yang ada di dalam diri dia itu. Yang aku rasa di sini adalah dia kira dia attach sama kalian, padahal sebenarnya dia tuh attach sama bayangan. Attach tuh maksudnya terikat gitu ya, maksudnya kayak dia berpegangan kenceng gitu loh sama kalian. Dia kira tuh tadinya dia nggak bisa ngelepasin genggaman itu dari kalian, tapi sebenarnya dia tuh nggak bisa ngelepasin genggaman itu dari bayangan kalian yang dia imajinasiin sendiri gitu, berdasarkan apa yang dia lihat di media sosial kalian. Padahal kan itu belum tentu 100% kenyataan juga. Di media sosial itu yang kita kasih lihat itu kan yang pengen kita tunjukin ke orang-orang dong. Bener kan, kalian juga gitu loh. Iya kan? Kenapa aku sotoy banget soal kalian? Tapi dia mikir itu tuh sepenuhnya apa yang ada di kenyataan, dan dia nggak bisa lepas dari bayangan itu. Untuk seenggaknya bikin pikirannya clear aja. Untuk seenggaknya bikin dia bisa ngeliat kenyataan. Apa yang beneran kalian alamin, apa yang beneran kalian rasain, kayak gitu. Udah terlalu sibuk sama pikirannya itu. Nah, kita lihat efeknya ke perasaan dia sekarang. Kita dapat South Note dengan Don't Let Past Hold You Back. Ini kenapa kayak nasihat buat dia. Terus Blue Moon dengan Believe in the Impossible. Sama Balsamic Moon dengan A Time for Healing. Nah, dari si ini South Note ini aku juga ngeliat kayak South Note itu kan kayak apa yang udah kita terbiasa lakuin, kayak udah natural aja buat kita gitu loh. Soalnya itu kayak bawaan dari kehidupan kita yang sebelumnya, kalau kalian percaya sama sistem reinkarnasi atau apapun itu. Nah, intinya dia tuh kayak udah terbiasa terikat sama bayangan kalian itu, dan dia mikir itu tuh nggak mungkin gitu loh untuk dia ngelepasin itu, karena itu emang bukan takdirnya dia aja. Dia mikir takdirnya dia ya emang udah itu untuk terikat sama kalian, terikat sama bayangan kalian selamanya kayak gitu. Di sini juga dia tuh ngikat hatinya sama bayangan diri kalian yang kalian tunjukin di media sosial itu tadi. Maksudnya adalah perasaannya dia tuh gantungin ke apa yang kalian tampilin di media sosial itu sebenarnya tanpa niat juga dari dia sendiri. Dan dia sebenarnya sadar kalau itu tuh nggak sehat untuk dia, makanya dia nyoba untuk nggak mau ngecek media sosial kalian ini kan, kayak apa yang tadi kita lihat itu. Dan dia nganggap itu tuh sebagai satu tindakan yang dia rasa bisa, mungkin pada akhirnya bisa nyembuhin dia dari ketergantungan yang gak sehat ini gitu. Ketergantungan kayak ngecekin media sosial kalian itu, dan itulah maksudnya kayak bergantung sama bayangan kalian itu. Tapi rasa penasarannya kadang emang menang gitu, dan justru rasa penasaran ini yang dia pendem karena dia ngerasa kalau dia pendem itu justru dia ngobatin dirinya sendiri, padahal enggak gitu loh. Pada akhirnya si rasa penasaran ini yang ngerusak mood dia sendiri gitu. Coba deh, kita kalau misalnya nggak sabar pengen cari tahu satu informasi, kita kan pasti akan cenderung nggak sabaran gitu, dan seluruh perasaan sama pikiran kita itu fokusnya ke satu hal itu doang kan yang pengen kita cari tahu itu. Jadi pada akhirnya kita tuh nggak nikmatin apa yang ada di sekitar kita sebenarnya gitu, yang sebenarnya kita bisa nikmatin itu juga kayak gitu. Dan perasaan gak nikmatin itu yang bikin kita tuh ngerasa hidup kita kesannya kayak lama banget, kayak apa yang kita tunggu tuh gak datang-datang gitu. Sedangkan sebenarnya di sekitar kita tuh ada yang bisa kita nikmatin juga, cuman yang kita tunggu itu jadi kita fokusnya ke situ doang, dan itu bikin gak mood dong. Maksudnya kita pasti bikin kayak gak sabaran, dan rasa gak sabar itu tuh bikin kita pada akhirnya kebawa kayak kesel apa segala macam. Itu efeknya ke perasaan dia.
Nah, jadi jatuhnya mungkin kayak apa namanya, kayak dia kesel kalau dia nggak dapat info yang dia mau soal kalian, tapi untuk ngecek media sosial kalian pun dia malu sama diri dia sendiri, karena menurut dia kalau dia ngecek media sosial kalian, dia tuh gagal untuk nyembuhin dirinya dia sendiri dari obsesi buat ngecek media sosial kalian terus itu. Kayak gitu. Dan segini aja yang bisa aku sampein. Semoga kalian have fun dan nggak terlalu kebawa kesel atau apa. Anggap aja ini cuman sarana untuk have fun. Dan kalau misalnya kalian ngerasa resonate atau apa, kalian bisa ceritain di comment section. Aku selalu senang untuk dengerin cerita-cerita kalian, bacain sih sebenarnya. Aku selalu senang untuk bacain cerita-cerita kalian, dan aku harap kalian juga have fun untuk saling berbagi cerita di comment section aku. Kalau misalnya kalian suka dan kalian ngerasa terbantu dengan ini, kalian bisa kasih tahu aku dengan like, subscribe, dan juga share ke orang-orang terdekat kalian yang kalian rasa bakalan nikmatin konten kayak gini. Dan untuk yang terakhir, makasih banget udah dengerin sampai akhir. Good luck selalu dalam hidup kalian. Semoga apapun yang terjadi di dalam hidup kalian itu yang terbaik untuk kalian. Dan see you in the next reading. Dadah! Halo Pile 4, selamat datang di Pile yang kalian pilih. Pile terakhir aku mau bilang dulu, kita bawa santai aja ya kali ini, reading kali ini. Aku mau bikin topik ini cuman buat have fun, jadi jangan terlalu dibawa serius. Kalau misalnya ada yang kayak nggak cocok sama kalian, tinggalin aja, berarti itu pesan untuk orang lain gitu. Sekali lagi ingat, ini general reading, jadi energi kalian pun yang di sini kecampur sama energi lain gitu. Jadi kita mulai dulu dari tarot ini, kita bisa lihat pandangan dianya kalian itu soal media sosial kalian tuh kayak apa sih. Maksudnya dia kalau ngelihat kehidupan kalian tuh kayak apa sih kalau dilihat dari sosial media kalian, apa yang kalian tunjukin di sana, kayak gitu. Tapi sebelum mulai kesini, kita lihat dulu kayak seberapa sering sih frekuensi dia ngestok kalian, atau kayak dia ngestok kalian atau enggak, atau perasaan dia kayak gimana gitu. Oke, kita dapat Five of Pentacles reverse. Nah, jadi untuk pile 4 ini yang aku rasain adalah entah kenapa di kartu ini tuh kayak sebenarnya dia tuh pengen tahu kehidupan kalian kayak apa yang lagi kalian kerjain sekarang, apa yang lagi kalian fokusin sekarang. Tapi dia tuh enggan buat ngecek medsos kalian gitu loh sebenarnya. Dia kayak ragu gitu loh untuk kalau mau ngecek media sosial kalian, entah itu di Facebook, Twitter, Instagram, apapun yang kalian pakai, apapun yang dia pakai itu gitu. Nah, yang aku rasain tuh mungkin dia beberapa kali ngecek media sosial kalian, maksudnya kayak ya gitu. Dan dari ngecek itu pun dia tuh lebih banyak kayak asumsi sendiri gitu loh, pada akhirnya kayak ngebayangin sendiri, muter-muter sama bayangan hidup kalian itu kayak apa sih gitu loh di imajinasi dia. Tapi maksudnya kalau misalnya di media sosial itu kan kita kalau nge-share sesuatu itu kan pasti nggak mungkin benar-benar lengkap banget, kecuali kalau kalian emang orang yang kalau nge-share sesuatu tuh secara detail banget. Mungkin kalau di sini tuh aku lebih ngerasain kalian tuh tipikal orang yang kalau nge-share sesuatu tuh kayak singkat aja gitu, atau kayak satu foto soal apa gitu, atau soal kejadian apa yang dari di hidup kalian cuma nge-share kayak fotonya, atau nge-share lagu, atau apapun itu, pokoknya yang secara implisit gitu. Aku nggak tahu nih kalian bakalan resonate sama ini atau enggak, tapi kalau misalnya enggak, kalian bisa di skip aja yang bagian yang tadi aku ngomong itu, atau bisa juga kalian apa namanya, tipikal yang nge-share banyak tapi yang dia tangkap tuh cuman sedikit gitu, dan sisanya dia tuh asumsi sendiri gitu maksudnya. Nah, tapi buat nanya kabar kalian lewat medsos, maksudnya benar-benar nanya langsung ke kalian itu, yang aku rasa itu kayak bukan option buat dia gitu loh untuk dia lakuin. Entah itu kemungkinannya yang pertama karena emang dia nggak punya medsos, atau dia lagi nonaktifin medsosnya gitu untuk ngejaga kesehatan mental ya kan, mungkin. Kan ada beberapa orang yang emang nonaktifin medsos itu untuk apa namanya, untuk stabilin kesehatan mental ya. Soalnya kan kalau kita di kebanyakan di medsos itu kan kita kadang apa namanya, buang-buang waktu, atau kita jadi adiktif sama si apa namanya, jadi adiksi sama si medsos ini.
atau apapun itu, atau kita jadi iri sama orang, kita jadi sering ngelihat orang lain kayak gitu. Mungkin pertama itu, mungkin dia mau jaga kesehatan mentalnya. Jadi dia kalau misalnya ngelihat medsos kalian pun dia cuma ngelihat kayak bagian-bagian kecil doang gitu. Nah, terus yang kedua, kemungkinan kedua adalah dia emang nahan-nahan buat gak ngecek media sosial kalian dalam rangka mungkin usaha untuk ngurangi rasa peduli dia ke kalian. Mungkin dia ngerasa gengsi kalau dia terlalu peduli ke kalian. Mungkin sebelumnya kalian pernah punya hubungan tapi sekarang udah gak lagi gitu. Mungkin dia ngerasa kalau misalnya dia ngecek-ngecekin media sosial kalian, jadi kesannya dia perhatiannya murahan, atau dia gagal move on, atau apapun itu bisa jadi juga. Atau yang ketiga, kalian putus kontak di segala media sosial dan circle dia sama kalian pun juga emang beda banget. Jadi terlalu aneh gitu kalau tiba-tiba dia ngecek media sosial kalian lagi di pikirannya dia. Sebenarnya aku rasain ngalangin dia di sini untuk nanya kabar kalian itu tuh sebenarnya cuman ego dia aja gitu loh. Padahal sebenarnya kalau dia kurangin sedikit egonya, dia bisa dapetin info yang dia mau gitu soal kalian, info yang dia mau tahu soal kalian, dibanding dia asumsi sendiri yang belum tentu bener juga gitu loh. Nah terus kita masuk ke tarotnya, kita lihat pandangan dia soal hidup kalian di media sosial ini. Melalui media sosial kalian kita dapat King of Pentacles, Seven of Cups, Two of Cups reverse, Ten of Cups reverse, sama King of Swords. Nah, jadi ini kan kita punya dua king, King of Pentacles sama King of Swords ini dengan posisi upright di ujung. Jadi aku asumsi ini apa yang dia lihat dari apa yang kalian tampilin di media sosial kalian aja pokoknya. Sisanya yang tengah ini semua kan cups ya. Kalau cups itu kan hubungannya lebih kayak ke air, ke intuisi, apa sih namanya, perasaan, apa yang ada di dalam kayak gitu loh. Jadi aku anggap ini kok blank. Yang di tengah ini aku anggap itu asumsi dia, intuisi dia soal kehidupan kalian kayak gitu. Dan yang ini belum tentu bener juga, balik lagi ini cuman asumsi dia gitu. Nah terus yang ujung-ujung ini kita lihat dulu di mata dia, di mata dia kehidupan medsos kalian tuh kayak apa sih, kehidupan kalian yang kalian tampilin di medsos itu kayak apa sih. Jadi dari ini kita dia ngelihat kalian itu punya kedudukan sendiri gitu, entah di hidup kalian atau di media sosial kalian itu sendiri. Jadi bisa jadi kalau kalian punya kedudukan di media sosial itu artinya bisa jadi kalian punya banyak followers, punya banyak friends, atau apapun itu julukannya di media sosial yang kalian pakai itu. Atau bisa jadi juga dia ngelihat kalian tuh punya kedudukan tinggi di karir kalian, di pertemanan kalian. Intinya dia ngelihat kalian itu orang yang dipandang aja gitu dari segi material. Bisa jadi soal kayak kepunyaan kalian, dia ngelihat kalian itu punya banyak harta material gitu. Atau bisa juga kayak dia ngelihat kalian suka jalan-jalan apa segala macam, itu kan udah nunjukin kalian tuh punya duit lah gitu maksudnya. Atau kalian punya image atau punya kedudukan di kedudukan di komunitas tertentu, atau kedudukan di pekerjaan kalian, di karir kalian, itu bisa. Dan segi wibawa kalian gitu, kayak kalian tuh dia ngelihat kalian tuh kayak orang yang tegas sama presence kalian gitu. Hujan maaf ya kalau misalnya berisik ada suara hujan atau apa, aku harap ini bisa kedengeran sih suara aku. Oke. Jadi intinya dia nganggap kalian tuh kayak tegas sama presence kalian. Kalian tuh tahu kalau kalian itu orang yang tajam gitu di mata dia. Entah kalian suka share opini kalian ke media sosial kalian atau apapun itu, tapi intinya dia ngelihat kalian di media sosial itu sebagai orang yang tajam aja gitu dalam beropini. Kayak dan maksudnya kayak kalian tuh kayak punya pengetahuan dan landasan yang kuat gitu atas segala opini yang kalian ucapin itu di media sosial atau kalian tulis di media sosial. Mungkin kalian juga aktif di media-media berita atau media-media informasi-informasi lainnya gitu, mungkin di Instagram, di website, atau dimanapun itu. Dan dia mungkin juga suka bacain, atau kalian punya podcast mungkin gitu. Intinya dia ngelihat kalian tuh punya opini dan kalian tuh punya pengetahuan sama landasan yang jelas atas segala opini kalian itu gitu.
Dan yang dia imajinasiin sendiri yang tengah sekarang kita lihat, mungkin kalian nggak begitu sering share soal kehidupan pribadi kalian, atau kalian udah punya pasangan atau belum. Jadi itu yang aku lihat, apa namanya, informasi yang masih ngegantung gitu loh di imajinasi dia. Dan dia tuh sebenarnya pengen tahu itu, dia pengen tahu kalian tuh udah punya orang lain apa belum, kalian udah berkeluarga apa belum, bahkan kerjaan, apa namanya, bukan kerjaan sih, kalian bahagia nggak di kerjaan kalian gitu, apa yang bikin kalian ngerasa senang, hobi kalian, apa dia masih punya chance untuk sama kalian mungkin. Cuman untuk nanya ke kaliannya itu, untuk minta kalian share lebih banyak lagi ke dia enggan. Ya malu sih mungkin gitu. Aku lihat sih antara malu atau gengsi itu, soalnya tadi tuh aku dapat itu feeling kalau ini tuh soal ego gitu loh. Dia takut kalau misalnya dia nanya lebih soal kalian, dia kelihatan terlalu peduli sama kalian atau gimana, dan itu tuh ngerusak egonya dia kayak gitu. Sekarang kita masuk efeknya dari ngelihat media sosial kalian ini ke pikirannya dia. Kita dapat a leg up, terus imagine, ini benar-benar pas banget lagi dapet ini, sama observer. Nah, jadi yang aku lihat di sini adalah balik lagi dia tuh pengen tahu sebenarnya lebih banyak tentang kalian, lebih banyak tentang, yang aku lihat di sini sih lebih banyak soal kehidupan pribadi kalian yang dia pengen tahu. Kalau misalnya kehidupan karir kalian, mungkin itu dia udah cukup tahu dari apa yang kalian share, atau dari kayak opini kalian, pikiran kalian, itu mungkin dia udah cukup tahu dari apa yang kalian share gitu, atau apa yang kalian tunjukin di media sosial kalian. Tapi untuk kehidupan pribadi kalian, atau itu yang tadi aku bilang itu, kalian udah punya pasangan atau belum, atau apapun itu dia cuman kayak baru berandai-andai doang. Bahkan ada energi tuh kayak dia ngefans sama kalian gitu loh, dari kartu si observer ini. Sama di sini ada Seven of Cups juga itu kan. Tapi untuk minta info lebih lanjut dari kalian, dia tuh ngerasa entah sungkan atau malu atau gengsi, itu karena egonya tadi itu, atau dia juga ngerasa kayak takut dianggap lebih kecil dari kalian kalau dia, apa namanya, mau tahu banget soal hidup kalian kayak gitu. Kayak kalau dia cukup peduli soal kalian, dia cukup waktu untuk mikirin kalian, dia tuh takut dianggapnya kayak, takut dianggap kecil aja gitu, takut dianggap kurang dari kalian gitu. Walaupun mungkin kalian gak mikir kayak gitu, tapi egonya dia tuh ngebawa dia untuk mikir kayak gitu. Jadi intinya dibanding dia harus ngambil resiko yang menurut dia tuh terlalu gede gitu kalau dia nanya ke kalian secara langsung, mending dia ngebayangin sendiri aja gitu. Kayak mungkin ada cerita-cerita soal kehidupan kalian gitu yang ada di bayangan dia, atau dia nebak orang-orang yang kontak sama kalian di media sosial kalian itu siapanya kalian, hubungannya sama kalian itu kayak apa. Mungkin kayak dia banyak imajinasi kayak gitu, dia banyak nebak-nebak sendiri. Oh, si Pal 4 ini Pal 4 ternyata lagi dekat sama si orang ini nih, padahal ternyata enggak gitu. Cuman itu asumsi dia aja karena dia terlalu gengsi untuk nanya kalian itu, sedangkan dia sebenarnya penasaran kayak gitu. Terus apa namanya, intinya dia tuh milih untuk kayak ngamatin kalian dari jauh aja gitu, tanpa nyari tahu lebih banyak soal kalian gitu, dan asumsi sendiri soal kehidupan kalian pejatuhnya. Kayak fansnya artis aja gitu loh pada umumnya, kayak ngeliatin doang dari jauh dan suka penasaran gitu, ini orang tuh hidupnya kayak gimana sih gitu loh. Kayak kita kan juga kalau misalnya kita ngefans sama artis, kita tuh kadang suka pengen tahu kayak kehidupan personalnya dia kayak gimana, hubungan dia sama orang-orang kayak gimana. Nah itu perasaan dia kalau dia ngelihat media sosial kalian gitu. Perasaan, pikiran, maaf. Nah ini baru kita masuk ke perasaannya dia saat ini. Jadi efek dari ngelihat media sosial kalian ke perasaannya dia tuh kayak gimana sih. Kita dapat New Moon dengan a new start is coming. Terus You Are Good Enough dari Full Moon in Virgo. Sama Your Hard Work is Paying Off dari New Moon in Capricorn. Nah, yang lucu adalah dari tadi tuh kita ngomongin soal asumsi, imajinasi, nebak-nebak yang urusannya di otak, tapi di sini tuh malah
banyak unsur tanahnya gitu yang harusnya malah membumi atau kayak sesuai kenyataan, tapi dia justru banyak hidup di apa namanya, di otaknya dia, di bagian atas tubuhnya dia gitu loh, di pikirannya dia. Nah, yang aku dapat dari sini tuh kadang dia spend time terlalu banyak, ngabisin waktu terlalu banyak untuk ngebayangin kehidupan kalian yang sebenarnya tuh kayak apa gitu. Dan hmm, sampai rasa pengen taunya dia itu kadang tuh dia sendiri juga takut kalau itu tuh jadi obsesi obsesi yang dia simpen gitu loh untuk kalian. Maksudnya bukan dalam hal creepy ya, maksudnya nggak dalam konotasi creepy, tapi dia tuh kayak takut lama-lama dia tuh kayak hidup di apa namanya, hidup di bayangannya sendiri soal kalian dan menciptakan kalian yang dia bayangin itu sendiri gitu. Dan dia takut orang-orang tahu gitu loh, buat ini gitu, buat apa namanya, dia takut orang-orang lain tahu kalau dia cukup peduli sama kalian, dan dia bahkan banyak ngebayangin soal kalian itu kayak gitu. Karena ya memalukan gitu loh buat dia, menurut dia ini tuh hal yang memalukan untuk orang lain tahu. Cuma di dalam hatinya dia tuh nikmatin banget gitu imajinasi itu soal kalian. Sekali lagi ini bukan dalam konotasi kayak creepy atau apapun itu gitu, maksudnya nggak ada konotasi negatif yang aku itu di sini, maksudnya yang merugikan kalian. Aku nggak ngerasa apapun di sini, cuman justru ini merugikan dirinya sendiri yang aku bilang. Maksudnya kayak dia tuh ngabisin banyak waktunya untuk mikirin kehidupan kalian, sedangkan untuk kehidupan dianya sendiri tuh mungkin dia jadi kayak kebanyakan hidup di imajinasi sampai dia tuh nggak ngelihat kenyataannya kayak apa gitu loh. Pada akhirnya yang rugi dia sendiri gitu, nggak ada ngefek ya ke kalian, soalnya dia juga nggak mau kalian tahu. Ya udah gitu, maksudnya dia juga nggak akan berbuat apa-apa ke kalian gitu, cuman ya itu banyak ngebayangin aja gitu soal kalian. Kayak apa tuh namanya, kadang kan kalau kita ngelihat artis, kita tuh suka ngebayangin itu yang tadi aku bilang, kayak misalnya kita ngelihat ada si A nih, artis A tuh ganteng banget gitu, ganteng banget, dan kita ngelihat kalau dia sehari-hari tuh gentleman banget, apa yang dia tunjukin di depan kamera tuh gentleman banget misalnya. Nah, kita kan kadang suka mikir gitu, si A tuh kalau sama pasangannya lucu kali ya, gimana ya dia kalau sama pasangannya kayak gitu-gitu. Bahkan ada yang bisa bikin fanfiction dari imajinasinya itu, dan itu hal bagus dong. Maksudnya kita tuh dari satu imajinasi itu pada akhirnya dituangkan sebagai hasil karya gitu. Nah, dia tuh kayak gitu gitu loh. Maksudnya kayak bukan dalam bikin hasil karyanya ya, maksudnya kayak dia tuh nikmatin ada di dalam imajinasi itu gitu. Tapi kadang dia juga ngerasa kalau imajinasi itu ngikat dia untuk benar-benar napak bumi gitu dan balik ke kenyataannya. Kayak energi Capricorn ini, energi Capricorn itu kan dia kan itunya kayak the devil ya kalau di tarot. Jadi dia tuh napak, apa namanya, bukan napak sih, kayak dia tuh kayak ngikat kita gitu untuk kayak kok blank. Intinya dia tuh kayak ngebawa kita untuk kayak itu di kesenangan lahiriah gitu. Kok aku bingung nyari kata-katanya. Intinya kayak kesenangan bumi lah, kesenangan tanah. Dia kan suka berhayal apa segala macam, itu satu kebiasaan yang sebenarnya nggak sehat untuk dia, tapi dia tuh nyaman sama, terikat sama kebiasaan itu kayak gitu. Itu maksudnya. Oke, segini aja yang bisa aku sampaikan, segini aja yang bisa kita lihat. Kenapa ngeblank terus? Intinya kalau misalnya kalian ngerasa ada yang resonate atau gimana, kalian bisa langsung ceritain di comment section. Aku selalu senang bacain cerita-cerita kalian karena aku emang beneran kepo gitu loh sama cerita-cerita kehidupan kalian, dan aku harap kalian juga have fun untuk saling berbagi cerita di comment section aku. Kalau kalian suka sama readingnya, kalian bisa kasih tahu aku dengan cara like, subscribe, dan share ke orang-orang terdekat kalian yang kalian rasa bakalan nikmatin konten-konten kayak gini juga. Terakhir, makasih banget yang udah nonton sampai akhir, dan aku selalu berharap yang terbaik untuk kalian. Good luck selalu dalam hidup kalian. See you in next reading. Dadah.